Kalau ingin bertauhid, tidak cukup bertauhid la ilaha illallah, mesti pakai adab Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Adab Nabi Muhammad itulah yang melahirkan ridha, akhlak-akhlak yang bagus, yang mau merendah, tidak meninggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan, daripada kerasnya hati kepada kelembutan hati, daripada kebencian kepada kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, kajian kita, coba bacain judulnya Pak. Memahami tauhid. Tauhid itu bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu. Tauhidan berarti menancapkan, memantapkan keesaan ketunggalan Allah Ta'ala di dalam diri. Apa maknanya? Memantapkan keesaan Allah di dalam diri. Kenapa kita sebut di dalam diri? Karena Allah tidak perlu diesakan, Allah tidak perlu disembah, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak perlu pujaan-pujaan kita. Yang perlu itu kita. Maka salah satu makna daripada la ilaha illallah, tiadalah yang maha kaya, berkecukupan, tidak memerlukan selain dirinya kecuali Allah. Coba kita ada masalah sedikit, cari orang untuk backup. Benar nggak? Ditilang sama Pak Polisi, cari polisi lagi. Ya, ada masalah tanah, cari orang yang jago tanah lagi. Di sini ada nggak kompleknya RT sama RT-nya tengkar, RT sama rukun tetangganya tengkar, ada nggak? Ada. Lalu lapor ke polisi, ada nggak? Lalu sama polisi dipanggil lah RT dan orang yang tengkar sama dia, ada nggak di sini? Sepertinya di Batam ada, di Jakarta aja ada. Lapor ke Pak Polisi. Ini yang dilaporkan, cari polisi yang lebih tinggi lagi, hilang masalahnya. Di dunia sudah begitu, apalagi di akhirat. Cuma di akhirat nggak boleh sembarangan, pintunya hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin memahami tauhid, itu ayatnya anak kecil aja hafal. Ada hafal qul huwallahu ahad ada? Hafal ya? Qul huwallahu ahad. Hafal kan? Hafal. Oh, itu hafal. Coba baca. Qul. Nah, ada Bapak Ibu enggak hafal qul huwallahu ahad? Nah, kalau Bapak nih saya sunat lagi. Kalau orang tanya, apa dalil bertauhid? Apa dalil bertauhid? Apa argumentasi bertauhid di dalam Al-Quran? Itu dalilnya paling mudah. Karena ini si kecil aja, umur berapa deh? 7. Namamu siapa? Haikal. Arkan. Nah, kamu nanti dapat hadiah ini ya.
Surat Al-Ikhlas itu nama Al-Ikhlas gak muncul di ayat. Kenapa para ulama sebut ini nama suratnya Al-Ikhlas? Kenapa? Ikhlas itu artinya apa? Jadi kalau lagi dihantam orang, saya ikhlas gitu ya, itu bukan ikhlas, itu namanya ngeluh ya. Ikhlas itu bahasa Arab artinya qat'ul 'abdi an ghairihi, an ghairillah, terputusnya rasa harap hamba kecuali hanya kepada Allah, terputusnya ketergantungan hamba hati dia kepada selain Allah. Hati dia secara zahir kita masih ada perlu urusan dengan makhluk, tapi secara batin kita nggak ada urusan dengan makhluk ya. Belum nyambung ya? Oke. Dulu kami belajar tauhid, apa kata guru kami, orang Suriah, tahun 2006 ya, kata beliau, kalau kamu minum meyakini bahwa yang menyegarkan kamu adalah air, kamu syirik, menyekutukan Allah. Coba ada pernah melihat orang sekarat haus nggak? Ini mau sekarat semua loh. Jangan sok-sokan mau hidup. Kita ini semua mau sekarat. Orang sekarat mohon maaf, hafalan bisa hilang. Hafalan hilang Pak. Apalagi pangkat, jabatan, gelar. Jadi dokter saya nggak laku pas sakaratul maut. Apalagi yang nggak punya gelar. Oh mursyid, syekh, ustadz, buya, kiai, nggak ngaruh, nggak ada urusan. Di saat orang sakaratul maut, coba kasih minum, pasti keluar, benar nggak? Sebelum jawabannya ada lagi, masih ingat Ashabul Kahfi? 309 tahun di dalam goa, apakah mereka minum? Kok masih hidup? Berarti yang menghidupkan, yang menyegarkan bukan itu kulitnya, tubuhnya tidak rusak sedikit pun. Ini kalau mau beli ini pakai duit kan? Pakai duit, pakai doa. Pakai duit atau pakai doa? Benar nih. Pakai duit atau pakai doa? Mulai ragu deh. Ya kalau beli masa pakai daun. Untuk beli air pakai duit. Karena orang meyakini air ini yang menyegarkan, air ini dapat dibeli dengan duit, itu sebabnya orang berebut duit. Karena tadi menyekutukan Allah dengan air. Karena air itu asbabnya adalah duit, maka bertambahlah Tuhannya satu lagi, yaitu duit. Nah ini insya Allah minumnya gak siriknya. Bismillah. Orang bertauhid itu bukan berarti dia gak kerja, enggak. Bukan begitu. Orang bertauhid itu urusan hati dia, bukan urusan badan dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, bang, kenapa gak kerja bang? Apa jawabannya? Saya ini baru ngaji bahwa rezeki itu di tangan Allah. Dan dalam kitab Sidi Imam Ahmad Rifai, ar-rizqu maqsumun, rezeki itu dibagi oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, rezeki itu ada yang dia datang kepada kita. Kata si abang, saya ini biarlah rezeki yang datang. Ada yang begitu enggak?
Dia malas, alasannya tauhid. Kalau malas bekerja, cukup katakan saya malas bekerja. Tidak usah kemudian bawa-bawa Tuhan. Kenapa? Dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari penakut. Penakut di sini takut kerja, takut berusaha. Kalau yang lagi politik takut jadi caleg. Kalau udah terjun politik lanjut Pak, ya lanjut aja. Tapi jangan bawa-bawa lah simbol-simbol suci. Islam suci. Partai Islam suci nggak? Ada berapa partai Islam Pak? Coba sebut partai Islam. Ini nggak apa-apa nih, mumpung ada calegnya nih, ada Pak anggota dewan. Maaf ya Ustadz ya, Bu ya. Coba partai Islam sebutin yang paling tua. P3. Tapi guru saya punya partai sebelum itu namanya Masyumi. Dan Masyumi muncul lagi, ya kan? Apalagi P3, Masyumi, apalagi PKB. PKB emang partai Islam, bukan partai nasionalis. Terus PBB. PBB itu apa? Pusat Bangsa-Bangsa. Partai Bulan. Oke, itu pendahulunya adalah Masyumi. Terus PKS. Dulu namanya PK ya, Partai Keadilan. Ada lagi? PAN. PAN itu partai nasional. Apalagi? Yang beliau nih. Ya, tapi lebih ustadz daripada caleg PBB. Ya, apalagi Partai Umat, PU. Ya, itu pendekannya nggak ada PU ya. Pekerjaan umum kalau PU, kalau Partai Umat lain. Partai apa lagi Pak? Partai apa lagi? Gelora. Gelora itu, oh iya ya, lanjutannya PKS, bukan, beda dengan PKS ya. Ya, ya. Orangnya orang-orang dulu PKS. Oke. Coba kalau ada caleg nih, mohon maaf nih Pak anggota nih. Ada caleg nih dari partai PAN atau partai PBB atau partai P3 atau partai Islam. Ayo apa? Bela Islam. Pilihlah saya. Pilihlah partai Allah. Partai saya, partai Allah. Kira-kira partai yang lain marah nggak? Karena partai yang lain mengatakan kami juga partai Islam. Islam di sisi Allah suci, tapi kalau partai Islam tidak. Islam suci, kalau orang Islam suci nggak? Ini orang Islam ya? Islam kan nih? Ya, hari ini sudah maksiat kan? Ya kan? Matanya sudah nakal belum? Ya. Otaknya udah jorok belum hari ini? Sudah? Tuh. Berarti orang Islam tidak suci. Kalau orang berlawanan dengan Islam, kafir. Kalau berlawanan dengan orang Islam, kafir nggak? Hah? Berlawanan dengan orang Islam, kafir nggak? Hah? Kafir Pak? Bener kafir? Mulai ragu. Hah? Berlawanan sama orang Islam, kafir nggak? Lihat dulu perlawanannya urusan apa. Coba cek. Sayyidina Ali berlawanan dengan Sayyidina Muawiyah, kafir nggak? Siapa yang kafir? Sayyidina Ali khalifah keempat ditentang oleh Muawiyah. Siapa yang kafir? Jadi kalau berlawanan dengan orang Islam, dengan khalifahnya orang Islam, belum tentu kafir. Adakah yang lebih mulia dari sahabat Sayyidina Ali, yang lebih awal masuk Islam, lebih dahulu dari sahabat yang lain selain Khadijah dan Abu Bakar? Gak ada.
tapi masih perang dengan sesama muslim urusan politik. Bayangkan, urusan politik sahabat Nabi yang dijamin masuk surga bisa perang. Hah? Gimana? Jadi kalau ada caleg partai Islam pasti suci atau tidak? Oke. Ini pesan saya kepada semua pengurus. Kalau pengajian undang semua caleg. Undang Pak semua caleg Pak. Biar nanti sungkan-sungkan masing-masingnya. Biar jangan datang ke masjid itu cuma pas pemilu. Setiap pengajian datang aja. Nanti biarlah umat rakyat yang memilih. Ya. Maaf ya Pak anggota dewannya, karena beliau sesama ustadz jadi paham lah. Agama suci, mempolitisasi agama suci nggak? Pasti dia ngomong, Ustaz, politik tidak boleh pisah dari Islam. Benar? Mau ngajarin Ustaz ya? Boleh. Adu dalil boleh ya. Bedakah berpolitik Islami dengan mempolitisasi Islam? Beda nggak? Berpolitik yang agamis religius beda nggak dengan mengagamakan politik? Beda. Jadi Bapak Ibu, kata kawan saya, susah sekali nih urusan suara. Akhirnya mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat pejuang politik, lanjutkan berpolitik tapi jangan jadikan suara itu berhala, karena nanti merusak tauhid Anda ya. Mau ngapain aja ingatnya suara. Oke, kembali ke masalah kita tadi. Panas ya? Ya, biar sesekali ada pendewasaan politik, karena selama ini agama kita selalu dimanfaatkan untuk urusan politik. Loh kok masyarakatnya mau, umatnya mau. Dan saya bersyukur hari ini partai politik banyak, partai Islam banyak. Saya bersyukur Pak. Itu doa saya dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pentingnya ilmu tauhid, karena tauhid itu pembebas manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk. Maukah Bapak Ibu hatinya terikat tunduk kepada makhluk? Mau nggak? Nah, kata Imam Syafi'i, al-insan majbulun, manusia itu terikat oleh kepada orang yang man ahsana ilaih, orang yang buat baik kepada dia. Itu sebabnya kita ini kalau mandang orang yang suka ngasih, kita sering menduakan Allah dengan dia. Salah satu kebaikan Allah kepada alam semesta, Indonesia ini airnya murah. Benar gak murah air di Indonesia? Sangat murah. Ini berapa nih satu botol? 3.000. Nanti ada masa, bukan sekarang, gak tahu kapan, hujan tidak turun bertahun-tahun. Hujan tidak turun. Orang kalau ini kan sekarang Bapak Ibu kalau minum begini ditinggal, benar nggak? Ini masih ada sisa nggak? Ini gayanya orang Indonesia, tidak bersyukurnya orang Indonesia urusan air. Baru segini ditinggal. Tapi nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, ada masa paceklik bertahun-tahun. Saat itu urusan air sebotol segelas orang bisa bunuh-bunuhan Pak. Kenapa? Karena dia mengira bahwa yang menghidupkan, yang menyegarkan adalah air.
Itu sebabnya Allah munculkan kisah di dalam Al-Quran, dan kisah tauhid paling banyak itu di surat Al-Kahf, tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Khidir, Nabi Musa, dan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu ujungnya adalah tauhid. Coba lihat ujung dari surat Al-Kahfi, ada nggak? Hafal nggak? Korek kita hafal nggak? Apa ujung ayat terakhir surat Al-Kahfi? Apa bunyinya? Lupa ya? Kebanyakan hafalannya. Hafalannya sampai 31 juz. Juz ke-31, juz Al-Baqarah. Masih ingat hadis bahwa Dajjal itu salah satu penjaga daripada Dajjal adalah baca surat itu intinya ada di 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kalau semuanya digabung intinya di ayat terakhir. Ini perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Wa man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Ujung ayatnya, jangan pernah menyekutukan Allah dalam penyembahannya sedikit pun. Kenapa saya mulai dari air? Karena itu paling basic. Paling basic. Karena urusan air orang bisa tengkar, Pak. Karena beli air pakai duit. Maka hari ini orang bertengkar urusan duit. Kenapa di kantor orang bertengkar? Duit urusannya. Kenapa wakil-wakil rakyat kita banyak bertengkar? Zahirnya urusan undang-undang, batinnya kita kan nggak tahu. Ya, semoga beliau-beliau ini betul-betul berjuang untuk rakyat, bukan untuk merampas kesejahteraan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nampaknya nyesal juga jadi anggota dewan. Nabi menghabarkan dalam hadis Imam Muslim, nanti di akhir zaman orang benci kepada pemimpin. Sudah mulai belum? Dimulai dari Indonesia, Pak. Orang mulai benci kepada para, sekarang nih belum jadi pemimpin, pas jadi pemimpin dibenci langsung. Maka saya pun kasihan kepada para pemimpin. Ya. Setiap hari dibenci. Ya. Nabi Muhammad itu pemimpin bukan? Abu Bakar pemimpin bukan? Umar, Utsman, Ali. Semoga beliau-beliau itu mengikuti sifat-sifat para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat-sahabat ini semua itu kuat tauhidnya, masih bertengkar urusan politik. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa orang Islam suka bertengkar? Jawabnya apa? Apakah Sayyidina Ali kurang tauhid? Apakah Muawiyah kurang tauhid? Ayo Pak, gimana? Ternyata bukan itu Bang masalahnya. Mau tahu masalahnya? Satu kali Nabi SAW naik mimbar, itu mengatakan amin, amin. Yang ketiga enggak amin. Ini hadis sahih. Ternyata Jibril berdoa. Apa kata Jibril? Kalau di riwayat yang lain Nabi yang berdoa, ya Allah jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Amin kata Jibril. Yang kedua, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan tenggelam. Amin. Dan yang ketiga enggak diaminkan. Apa itu yang ketiga? Ya Allah jangan hancurkan umatku
karena mereka saling bertengkar satu sama lain. Ini yang mengerikan. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih lagi, "May ya'ish minkum min ba'di aw may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelahku pasti melihat perselisihan yang banyak. Betul, banyak berselisih hari ini. Ya. Ini saya tadi mampir di rumah tante saya, Bundo Kanduang Batu Haji, Bundo M. Itu beliau di belakang. Itu pun cerita di suku kami lagi banyak juga saudara-saudara beliau yang sedang hot. Apa jawaban kami? Ya begitulah orang bersaudara. Jangankan kita. Nah coba ingat, Nabi Yusuf, Nabi bukan? Ayah dia Nabi bukan? Siapa nama ayahnya? Yakub. Itu Nabi Yakub punya anak Yusuf. Itu anak-anak para nabi tengkar pak iri. Sampai-sampai Nabi Yusuf dibuang. Siapa yang membuang dia? Saudara sendiri. Benar nggak? Jadi saya tidak heran kalau saudara sama saudara bertengkar. Tapi ini bukan pembenaran lah Pak ya. Nanti bapak-bapak ini abang-abang ditengkar. Kenapa kau ditengkar? Dijawab, tadi Buya Razi bacain kisah. Jangankan kita ini, anak Nabi Yakub bertengkar. Bukan itu. Saya menyebutkan itu supaya kita nggak panik-panik amat bahwa sunnatullah umat manusia itu bertengkar. Ada kepentingan sedikit yang kemudian beririsan, tengkar. Pak Sekda udah pernah tengkar belum sama Pak anggota ini Pak? Sering. Tepuk tangan tapi dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan masalah tauhid yang membuat orang bertengkar. Apa yang bikin orang bertengkar? Sudah takdirnya umat manusia dari awal Sayyidina Adam punya anak, siapa anaknya? Bertengkar ya kan? Namun kalau nur iman masuk ke dalam qalbu, baca surat Al-Hujurat, ini wajib, ini ayat adab bermasyarakat, adab berpolitik. Tolong disampaikan Buya kepada kawan Buya yang politisi. Kalau nggak jadi poli plus tikus. Kalau nggak paham ayat ini, jadi tikus nanti. Itu surat Al-Hujurat, baca dari awal sampai akhir, itu kaidah berpolitik, berbangsa, bernegara. Kaidah ngurus umat, ngurus masyarakat, ngurus suku, ngurus keluarga, itu semua ada kaidahnya di situ. Dan kaidah yang paling indah di Quran, apa kaidahnya? Orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Kalimat fa aslihu ini jangan salah arti. Fa aslihu artinya islah, bukan disatukan, bukan disamakan. Islah itu isinya adalah orang berbeda tapi bisa saling memahami. Itu islah. Dia berbeda tapi tidak menyerang orang yang berbeda dengan dia. Bisa nggak begitu? Dalam masjid aja rame ya Pak pengurus ya. Ya. Apalagi Pak pengurus ini jenggotnya kurang panjang. Lihat celananya Pak pengurus, kurang jingkrak. Wajar kalau dibid'ahkan. Imam kita mana nih imam kita? Ente nggak punya jenggot juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Urusan jenggot orang bisa tengkar Pak. Kenapa? Karena banyak orang memahami agama, pemahaman dia anggap agama. Coba saya ulangi ya.
agama yang isinya wahyu Allah suci, Quran Sunnah itu Kalau saya memahami Quran dan Sunnah, pemahaman saya tidak suci, agamanya suci. Saya baca Qul huwallahu ahad, ayatnya suci, tapi saya suci nggak? Kalau saya memahami ayat, kalau Bapak Ibu ini memahami satu ayat, pemahamannya suci nggak? Ayatnya suci loh, pemahamannya suci nggak? Ini masih bingung nih. Ini bukan kuliah Pak, nggak usah serius-serius amat. Tapi kajian kuliah saya bawa ke sini. Karena Bapak Ibu ini pinter udah nggak mau kuliah lagi. Memahami ayat yang suci tidaklah suci. Oke? Maka kelompok manapun jika dia menggunakan suatu ayat, ayatnya suci, tapi penggunaan dia, pemahaman dia belum tentu suci. Namun karena orang merasa dirinya lebih suci atau lebih dekat kepada yang suci, atau dia yang paling suci, disitulah mulai muncul. Kalau cuma merasa mendekati kesucian, pertengkarannya masih biasa. Tapi kalau sudah merasa suci, di sini mulai ramai. Saudara-saudariku yang bukan Allah, karena hari ini semua sudah ngaku tidak ada yang tidak lepas dari maksiat. Hari ini sudah maksiat ya? Sepakat? Oke, anggaplah Bapak Ibu ini enggak maksiat. Saudara-saudara saya ini enggak maksiat. Oke. Maksiat mata mungkin enggak, tapi mata jelalatan. Oke lah, tidak menggunjingkan orang, tapi tangannya buat status nyinggung orang. Oke lah, tidak singgung orang, tapi di hatinya merasa dirinya paling benar. Tidak maksiat badan, tidak maksiat tubuh, tapi kolbunya bermaksiat. Iblis, coba iblis. Iblis itu dosa dia dosa apa? Ini bocorannya, saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Iblis itu kata Imam Tobari pernah berzikir di surga, pernah berzikir di alam semesta belasan ribu tahun. Bahkan disebutkan di situ 18.000 tahun. Oh Buya sudah pernah zikir 18.000 tahun. Gimana Tuan Imam? Ente udah pernah baca Quran 18 hari berturut-turut? Itu iblis baca, nggak makan. Dia nggak makan apa-apa. Dia cuma zikir, nggak makan, nggak minum. Pernah nggak begitu? Makanya wajar. Ini bocoran Ustadz loh ya. Bocoran kelemahan Ustadz. Ustadz itu nggak ada yang zikir selama setan, selama iblis. Makanya Ustadz bisa ditipu oleh iblis. Tenang Bu ya, kalau kita bisa ditipu iblis, apalagi yang di depan kita. Sudah pernah zikir sehari semalam belum? Nggak putus-putus. Gimana mau lawan iblis? Maka nanti kalau ada di antara yang hadir ini didatangi oleh ruh ini, itu belum tentu ruhaniah beneran, siapa tahu setan. Didatangi makhluk-makhluk ini, ntar dikira sudah menjadi penting, belum tentu, siapa tahu itu syaitan. Karena syaitan bisa masuk menyerupai zikir-zikir kita. Jadi si iblis ini kalau tauhid nomor 1 dia. Iblis ditanya dalam satu riwayat, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawaban dia? Ini bukan di Quran ya, ini di riwayat. Bagaimana mungkin aku sujud kepada selain engkau ya Allah? Kayaknya benar ya? Kayaknya benar gak?
Tapi iblis, tauhid dia belum beradab. Jadi tauhid itu mesti beradab. Adabnya disebut al-adab al-Muhammadi, adab Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tauhid tinggi tapi tidak beradab. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang dia tauhidkan itu untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud karena kurang adab, kurang patuh. Maka kalau orang mengatakan saya ini ahli hakikat, belum cukup, masih bisa kalah sama iblis. Karena ahli tauhid itu ahli hakikat. Kenapa nih ngaji hakikat itu mudah Bapak Ibu? Ini mohon maaf para ustadz, mungkin ada yang berpikir kenapa nih Ar-Razi dibuka ilmu-ilmu berat. Ini bukan ilmu berat, ini ilmu standar. Ini air yang menyegarkan atau Allah? Tuh, itu sudah hakikat. Kita ini sudah paham hakikat semua. Minum obat, minum obat yang menyembuhkan atau Allah? Itu adalah hakikat semua. Jadi bicara hakikat itu bicara standar, mesti dibuka. Jangan ditahan-tahan. Jangan cuma memberikan ilmu-ilmu zahir kepada murid, kepada jamaah. Mesti kita buka ilmu ini. Karena orang bertauhid pun belum tentu lolos. Kalau dia bertauhid tidak melalui pintu baginda Rasulullah SAW. Semua malaikat sujud kecuali ada satu golongan malaikat. Nama dia punya nama malaikat. Azazil itu nama malaikat karena Zil, Jibril, Mikail itu namanya fam malaikat. Kok masih bisa terkutuk? Coba lihat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kalau doa, yakin gak doanya makbul? Kurang yakin sih. Ya, kurang yakin kan? Kurang yakin. Iblis cukup manggil nama Allah dengan satu nama. Apa kata iblis? Rabbi. Kata iblis apa? Ini di Quran. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi. Apa arti Rabbi? Kita kalau sering doa Rabbi zidni ilma. Apa arti Rabbi? Apa arti Rabbi? Tuhanku. Kalau Tuanku ya rakyat itu lain lagi. Itu slogan politik yang satu itu ya. Nggak nyambung. Alhamdulillah. Belum sampai berarti balihonya di sini. Apa kata iblis? Rabbi anzirni. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku. Jadi iblis tahu yang menciptakan dia siapa? Allah. Maka dia meminta, wahai yang menciptakan aku, anzirni, tolong tangguhkan hidupku sampai hari berbangkit. Itu siapa yang berdoa? Dikabulkan Allah kah? Allah kabulkan. Coba umat Nabi Muhammad sudah berdoa tapi nggak yakin. Maka iblis itu sekarang lagi nunggu hari berbangkit. Inilah konyolnya iblis. Mau tahu konyolnya iblis? Kalau sama iblis boleh lah kita sebut begitu. Bodohnya iblis itu tahu nggak apa? Ini kita ngomong begini, iblis ini gergetan sama saya ini. Ini kalau ada yang gergetan berarti dia sahabatnya iblis ini. Iblis itu ingin menyesatkan umat manusia. Padahal kalau umat manusia sesat, kiamat cepat. Berarti dia segera mati. Itulah konyolnya iblis. Jadi kalau dia semakin berhasil menyesatkan orang, semakin cepat mati deh. Benar gak? Bingung kan? Saya ulangi lagi. Iblis itu minta matinya kalau sudah kiamat. Kapan kiamat terjadi? Kapan kiamat terjadi? Wallahu alam. Itu ilmu tanggal Pak. Saya bukan nanya tanggal.
Saya nanya kondisi. Kiamat terjadi, disebutkan dalam hadis Imam Muslim, la taqumus saah, kiamat tidak terjadi sampai tidak ada, hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, sampai tidak ada lagi orang yang bertauhid membaca Allah Allah Allah. Itu hadis sahih Imam Muslim. Makanya di surau-surau ada orang zikir Allah Allah Allah. Ayah nggak suka, saya curiga dia temenan sama iblis. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung. Yang nggak suka dengan zikir Allah Allah, berarti di kolbunya ada nar syaitan, ada gejolak apinya syaitan. Masa orang nyebut nama Allah disebut kesurupan syaitan? Emang ada setan kesurupan baca Allah Allah? Nggak ada. Karena kiamat terjadi jika tidak ada orang bertauhid, tidak ada lagi orang menyembah Allah. Iblis itu sekarang berusaha supaya tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Paham nggak? Berarti iblis mempercepat kematiannya. Konyol nggak? Bodoh nggak tuh? Iblis digituin nggak marah dia. Di Quran ada kata yang lebih berat daripada bodoh, yaitu rojim. A'udzubillahi minasyaitonir. Rojim itu lebih bahaya daripada jahil. Jadi kalau adu-adu tauhid, tauhid iblis lebih kuat dari tauhid kita. Maka kata iblis kepada umat manusia, kalian ini katanya umat Nabi Muhammad, masa doa nggak dikabulkan Allah? Berarti Muhammadnya salah dong. Tuh lihat saya doa kepada Allah umur panjang-panjang. Kalian ini sakit-sakitan doa nggak sembuh-sembuh. Kata siapa? Iblis. Pinternya iblis. Iblis kurang ngerti bahwa salah satu ujian umat Nabi Muhammad diundurnya ijabah doa. Doanya sudah diterima, tapi kapan terjadinya Allah undur sesukanya. Karena Allah akan pilihkan waktu yang tepat, saat yang tepat. Bukan saat tepat menurut si hamba, tapi saat yang tepat menurut Allah SWT. Kalau anak kita minta beli motor, umurnya baru 7 tahun, kasih nggak Pak? Hah? Katanya sayang anak. Sayang anak, dikasih nggak? Berarti tidak semua sayang itu memberi. Karena sayang kepada anak, kita tidak izinkan dia mengendarai motor. Kita tidak kasih dia akses, padahal dia meminta. Ini baru hubungan anak dengan orang tua. Apalagi hubungan hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya. Allah lebih tahu. Kalau yang dia minta ini aku kasih, pasti dia lupa kepadaku. Jika yang dia doakan itu aku kabulkan sekarang, pasti dia kufur kepadaku. Orang Indonesia ini, saya sering cerita Buya, ustadznya paling bebas berbicara apa saja. Benar gak? Benar ya? Kayak udah ngerti aja. Hah? Ada yang pernah tinggal di Jiran atau di Saudi? Pernah melihat ada orang maulid nggak di Saudi? Ini buat majelis begini, nggak perlu pakai surat-surat ke Pak Polisi kan? Bener ya? Kalau polisinya ingin bubarin, malah polisinya dibubarin ulang. Ya? Begitu hebatnya orang Islam di Indonesia. Ini masjid bocoran Pak pengurus tadi ternyata belum terdaftar secara resmi. Berarti saya ini nggak resmi di sini Bang. Segeralah dibantu ya Pak Anggota, Pak Sekda, biar masjid ini cepat dapat izin. Pantesan Pak pengurus ini panjang dari tadi ya. Kok sambutannya nggak nunggu saya, nunggu Pak Sekda. Gak apa-apa Pak pengurus.
Salah satu ciri orang yang tauhidnya sudah bagus, sudah tauhid Nabi Muhammad, bukan tauhid iblis. Jadi kita kalau bertauhid bukan tauhid iblis, Pak. Iblis yakinnya kuat bertuhan, tapi dia kurang ajar kepada Allah. Iblis itu percaya bahwa dirinya dicipta oleh Allah, takdir dia diatur oleh Allah, tapi dia berani melawan Allah. Karena iblis ini kurang adab. Tauhid kita, tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tauhid yang beradab. Tauhidnya coba di antara penghuni sorga yang dapat izin diajar langsung oleh Allah bukan malaikat, bukan Azazil, iblis, tapi orang kemarin sore yang baru dicipta dari tanah. Bener gak? Iblis protes. Apa kata iblis? Kok dia, bukan aku? Ini ntar kejadian loh Pak, di kantor. Nah ini coba lihat, di kantor nih, saya yang kerja, kok dia yang berapa? Dia yang dipandang, dia yang dipromosikan, dia yang berpangkat. Saya yang kerja, kok dia yang dipuja? Pernah terjadi begitu di kantor? Di sebuah kantor begitu. Di semua kantor begitu. Hatta di masjid begitu, tanya Pak pengurus. Ya. Muncul kalimat-kalimat begitu. Itu anak kemarin sore, kenapa kita harus sujud kepada dia? Siapa yang ngomong? Sama. Itu baru di kantor Pak ya. Di dunia thariqah, orang bertasawuf, orang belajar zikir, kalau zikir kepalanya nunduk-nunduk, ternyata batinnya belum tentu nunduk. Saya dengar sendiri ada murid thariqah, murid zikir itu ngomong begini, ketika sang guru mengangkat murid yang lain, dia angkat sebagai pelanjutnya, tapi dia tidak diangkat. Apa kata dia yang belum diangkat? Menurut saya, yang baru diangkat itu belum sampai ilmunya, belum sampai makomnya. Kok bisa ya diangkat-angkat? Nah, coba perhatiin, kalau ada murid meragukan gurunya mengangkat murid yang lain, berarti si murid ini apa? Bagus adabnya atau buruk adabnya? Nah ini kalau yang pernah begitu, tobat segera Pak, jangan tersinggung saya ngomong begini ya. Tobat segera. Dosa antum itu bukan sama saya, dosanya sama gurunya. Karena ngomong, masa si guru ini ngangkat orang yang belum sampai wusul makomnya? Berarti ente lebih mengerti urusan makom daripada guru. Sama di dunia kerja, kita yang kerja, menurut kita, kok orang lain yang dapat puja, kok orang lain yang dinaikkan pangkatnya? Menurut kita. Berarti Bapak Ibu ini, saudara-saudara ini, protes dengan kehendak Allah. Lebih dahsyat gak? Lebih parah gak? Lebih parah. Maka yang tadi murid begitu, itu murid tidak beradab ya? Yang begitu di kantor, dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi, hadisnya Hasan, man lam yarda biqada'i, orang yang gak terima keputusanku, takdirku, maka carilah Tuhan di bawah kolong langit selain kolong langitku. Ada gak langit selain langit ini? Jangan-jangan Batam aja belum keliling semua ini. Sudah ya? Kepri udah keliling semua belum? Oh pasti belum. Belum, Kepri aja belum lewat semua. Ini wajah-wajah belum pernah kena tuna kan? Apalagi saya. Insyaallah bulan depan kita kena tuna. Bumi pun belum kita tempuh semua. Mau cari Tuhan di mana?
maka indikator tanda-tanda orang yang sudah kuat bertauhid dengan tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah rukun iman yang keenam. Tapi di rukun iman keenam bahasanya cuma percaya kepada takdir. Tapi bab ridho tidak di bab iman, adanya di bab tasawuf. Berarti ridho itu ajaran tasawuf. Tasawuf itu ajaran Rasulullah, bukan? Benar. Kemarin ada yang nanya sama saya di Jakarta, Pak. Karena tahu kita ngajar hadis plus tasawuf, apa kata dia? Ini semoga kalau dia tahu nggak tersinggung ya. Lebih dulu Islam atau tasawuf, Buya? Katanya. Dia mau debat saya, tapi dia nanyanya salah. Lebih dulu Islam atau tasawuf? Maksud dia, kenapa kamu ngajar tasawuf? Kan lebih dulu Islam. Saya tanya balik, pertanyaan Bapak ada yang salah nggak? Emang tasawuf isinya apa, Pak? Emang Islam isinya apa, Pak? Bingung sendiri. Tasawuf itu isinya apa? Islam mengajarkan patuh, mulai dari syahadat sampai haji. Patuh nggak? Oke. Sedangkan tasawuf mengajarkan cara menikmati kepatuhan itu. Coba perhatikan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang rukun 6 tadi. Beruntung orang yang percaya dengan rukun yang 6. Tapi sekedar percaya belum cukup. Apa iblis kurang percaya? Iblis itu percaya, Pak, dengan takdir dia, tapi dia lawan. Dia tidak ridho dengan takdirnya. Maka percaya belum cukup, belum selamat. Mesti bab berikut, bab ridho. Ridho kepada takdirnya. Masing-masing kita ini pasti punya ujian. Benar. Salah satu ujian terberat, orang yang disayang diambil Allah. Salah satu ujian terberat, barang yang kita paling suka diambil oleh Allah. Ketika itu terjadi, jiwanya goncang kan? Berarti belum ridho itu sama saja. Takdirnya indah, takdirnya payah, bagi dia sama. Batin dia tetap dia menangis. Dia sedih seperti manusia, tapi batin dia tidak goncang. Ini ciri-ciri goncang, Pak. Saya kan sudah sholat, kenapa masih diuji? Emang sholat supaya nggak diuji? Saya ini kan sudah zakat, sudah haji umroh, kenapa masih diuji? Kenapa saya diuji bukan tetangga sebelah? Ada yang ngomong begitu kalau lagi diuji? Yang lagi dapat musibah? Banyak. Coba nanti kalau kena musibah pasti ngomong begitu. Alhamdulillah kami paling banyak dapat hadiah-hadiah itu dari Allah. Ya, diuji ini. Tapi di situ kita baru rasa, oh sholat, tauhid kalau tidak melalui tauhid yang beradab seperti baginda Rasulullah SAW, pasti melawan seperti syaitan. Makanya orang kalau lagi kena musibah kita bilang, yang sabar bang. Dia itu mau jawab loh, Pak, kau tidak tahu perasaan den. Kau tidak tahu apa yang aku derita. Baper. Jadi kalau orang ketemu dengan iblis, apa kata orang? Iblis, sadarlah itu, ayolah. Ya. Satu kali iblis disadar beneran, Pak. Ketika iblis sadar, dia datang ke Nabi Musa. Ini pernah saya ceritakan 2 tahun lalu ini. Ini baru denger ya, lupa ya. Pantesan ya. Kenapa lupa? Karena tidak kenal dengan iblis. Iblis ini pernah sadar, ingin tobat deh, Pak. Tuh iblisnya pernah mau tobat sekali seumur hidup.
Maka yang tobat cuma sekali seumur hidup itu iblis. Kata iblis, manalah pintu tobat? Maka dia lihat, dia putarlah keliling bumi. Dia lihat ada seorang nabi paling alim di alam semesta. Namanya Nabi Musa alaihissalam. Berarti iblis ini tahu ilmu tauhid kan? Tahu deh ilmu tauhid. Maka dia terbanglah secepat kilat sampai di hadapan Nabi Musa. Walaupun iblis ini terbang, sebenarnya sayapnya sudah mulai patah. Maka Musa heran, Nabi Musa alaihissalam heran, kalau bahasa kita, ngapain iblis? Kata si iblis, bro Musa, saya ini mau tobat. Adakah jalan tobat bagiku yang sudah pernah durhaka kepada Allah? Tuh, iblis pernah mau tobat. Cuma niat tobat tidak cukup, mesti bersyarat tobat itu. Ada yang harus dilakukan kalau bertobat. Nabi Musa ini karena paling alim, paling cerdas. Jangankan bapak ini yang mendebat, iblis pun mendebat, dia kalah. Nabi Musa itu kalah cuma sama Nabi Adam. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa iblis ini, saya bisikin atuh ya. Kalau kamu ingin taubat, maka tebuslah kesalahanmu masa lalu. Iblis bingung, maksudmu apa? Saya tunjukkan kepadamu di mana kuburan kakekku Adam. Tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa? Gak mau. Dia bukan orang Batam mah. Kata iblis, Musa, dia hidup pun aku tak sujud, apatah lagi dia sudah berbau tanah. Siapa yang ngomong? Egonya iblis. Yang sering ngomong begitu mungkin dia keturunan iblis. Dulu bapaknya waktu buat anak tidak baca doa. Nauzubillah min syaitan. Pernah dengar orang ngomong sejenis itu? Bapaknya hidup pun aku tak mau datang, apalagi sudah mati. Ada mau kita? Waktu jabat pun aku gak mau datang, apalagi sama itu. Begitu. Itu dia kerasukan iblis. Kerasukan iblis tidak bisa diruqyah. Kalau kerasukan jin, tinggal kita panggil Pak anggota dewan. Dia punya dua baju anggota dewan sama baju ustad. Kalau lagi baju ustad itu ruqyahnya jalan itu ya. Tapi kalau nggak jadi deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi jika ingin membangkitkan semangat bertauhid, mesti memunculkan satu sifat, dan ini mencakup semua bagian tauhid, yaitu ridha kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha enggak? Tapi ingat, ridha ini bukan berarti enggak usaha, itu lain cerita. Orang ridha bukan berarti bermalas-malasan. Ridha itu konsep di hati, cara pandang, memandang alam, bukan masalah tubuh dan pikiran. Jadi bolehlah kami sebut Bapak Ibu, kenapa kita ini beragama pusing, kenapa kita ini ngurus masjid pusing, kenapa kita ini ikut majelis ini kemudian kepala kita pening. Kenapa? Karena beragamanya belum dengan bab ridho. Belum dengan bab ridho. Nanti hari mau puasa, ini masyarakat umat ini pusing, sakit kepala. Kenapa nih ulama kita ini lain-lain hari ini mau puasa, benar nggak?
Padahal kalau dia tahu bab ini, bab ilmu, ini sunnatullah, bahwa umat Islam itu ditakdirkan berbeda. Gak usah jauh-jauh, sholat saja ada cara yang berbeda. Bener gak? Gak usah jauh-jauh ke Mekah, antara masjid ini dan masjid seberang, itu sholat subuhnya sudah berlainan. Ya benar. Ada yang satu habis ruku lama berdirinya, satu lagi cepat berdirinya. Ada yang satu lama ngangkat tangannya, satu lagi nggak mau. Imamnya satu. Karena tidak siap berbeda, maka dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah di situ. Nanti coba lihat di rumah dari surat Rum ayat 20 sampai 7, 8, 10 ayat setelahnya, Allah bercerita tentang ciri-ciri tanda-tanda ayat Allah. Apa tanda-tanda ayat Allah? Perbedaan manusia, baik rupanya, lisannya, warnanya. Maka manusia berbeda, jangankan pikirannya, kulit kita pun lain. Coba lihat nih, kulit saya sama dia nih sama gak nih? Maaf mas ya. Bener ya? Kulit pun lain, apalagi isinya. Bapak ini satu suku, pikirannya sama gak? Lain. Kami pak satu suku, pikiran kami sudah lain-lain. Satu grup itu sudah macam pikirannya. Nggak usah jauh-jauh. Bapak punya anak, ini anak apa cucu pak? Siapa? Anak ya. Kawinnya telat pak ya? Atau istri muda pak? Maaf pak ya. Ini anak nomor apa pak? Terakhir. Nomor satunya? 3. Ini pikiran dia sama pikiran abangnya, kakaknya sama gak? Padahal bapaknya sama. Apa ibunya beda? Bapak sama. Itu maksud hati beliau ya. Bapak sama, ibu sama, tempat keluar dari perut ibu yang sama. Kenapa karakter anak beda? Itulah kehendak Allah Subhanahu, mesti diterima. Makanya kalimat ridho, menerima apapun yang terjadi, bahwa ini kehendak Allah. Namun kalau orang kenal Allah itu bukan Rahman Rahim, kenal Allah itu cuma urusan rezeki, urusan ancam mengancam, urusan neraka, urusan azab dan menyiksa, maka dia kalau disebut ridho kepada Allah rumit. Betapa mohon maaf kurang terbukanya mata batin umat Islam hari ini. Mungkin dari dulu semua ayat menyebutkan, semua surat menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja. Berarti Allah itu ingin pesan, kalau beragama, bertuhan, baca Quran, mesti dengan Rahman dan Rahim. Berarti Allah yang kita sebut-sebut ini, yang akan kita ridhoi ini, tidak mungkin, bahkan mustahil menetapkan sesuatu kejadian di situ tidak ada kasih dan sayang. Jadi apapun kejadiannya pasti ada kasih dan. Nabi Ibrahim, anaknya mau diambil, itu karena Allah jahat ke Nabi Ibrahim atau Allah sayang kepada Nabi Ibrahim? Sayang. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi malam ini, esok pagi, sampai seterusnya, cukup katakan, ya Allah, aku percaya semua takdirmu penuh kasih sayang. Sepakat? Kalau begitu tauhidnya sudah lolos, kajian selesai. Sudah 9:30 Pak ya. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada ya, cukup lah ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, saya ini pun bukan hamba yang sempurna. Mulai dari ujung rambut saya sampai ujung kaki pasti ada dosa.
Maka saya mengajak semua, baik diri sendiri dan kita semua, datanglah kepada Allah dengan mengaku dengan semua dosa. Ada satu bab sebagai penutup kajian ini. Kita ridho kepada takdir. Takdir itu ada bernama taat, ada bernama maksiat. Jadi dua-dua ini takdir, Pak. Ini yang gak percaya, silakan ngaji akidah Ahlussunnah lagi. Ini bukan Jabariyah, bukan fatalisme. Tapi menurut kelompok Mu'tazilah namanya, apa nama kelompoknya? Mu'tazilah Qadariyah. Apa kata mereka? Yang baik-baik izin Allah, yang tidak baik bukan dari Allah, bukan dengan izin Allah. Siapa kelompoknya? Ya. Kalau begitu, ada Tuhan yang menciptakan ketaatan, dan yang kedua, ada selain Allah yang menciptakan keburukan. Begitu kan? Nah, ini bahayanya nih. Apa maksud kamu? Taat maksiat itu ciptaan Allah, bukan? Maka dia terjadi di alam, terjadi pada diri, itu takdir Allah, bukan? Tapi jangan berhenti di situ, itu masih koma. Kalau orang taat tidak boleh merasa dirinya sok taat. Makanya permulaan taat surat Alhamdulillah, surat Al-Fatihah yang dibaca setelah Bismillah apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Sholat ini karena kasih sayang Allah. Ayat kedua, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kasih sayangmu aku bisa sholat. Masih ingat hadis yang masyhur Sahih Bukhari bahwa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak masuk surga dengan amalmu, tapi masuk surga dengan, nah ini yang saya sampaikan, ya. Jangan minta keadilan. Minta itu apa? Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau minta keadilan, sholat maghrib tadi nggak ada yang diterima. Karena pasti ada satu detik, satu nafas lupa kepada Allah. Benar nggak? Kalau Allah mau kasih keadilan, nggak diterima, Pak. Maka imam-imam Ahlus Sunnah mengatakan, cukuplah minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan taat dan maksiat? Orang taat belum tentu dia benar-benar taat. Tadi iblis berapa ribu tahun taat? Berarti 18.000 tahun menyembah Allah, zikir, tidak bermanfaat sedikit pun dengan kepatuhan dia kepada Allah. Tambah zikir, tambah sombong. Nanti siap-siap dengar ada orang ngomong gini, Batam ini seharusnya sudah dapat bencana, tapi karena saya zikir malam tadi, bencana Allah tolak. Nanti bakal ada yang ngomong begitu, Pak. Calon-calon Imam Mahdi. Gimana? Sudah ketemu kawan begitu belum? Oh, kita dulu satu bus sama orang. Ditabrak. Loh, yang nabrak langsung di samping saya. Ada seorang berkata di depan, kamu tuh gak selamat kecuali karena aku bersolawat. Semua yang di bus ini gak akan selamat kecuali karena aku bersolawat. Kalian tidur semua, aku yang bangun. Tuh, GR. Tahu GR? Dia merasa taat dia bermanfaat untuk, padahal taat dia belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Ini bukan ingin buat Bapak Ibu putus asa, bukan. Sholat itu bukan cari makom. Sholat itu hanya patuh. Khusyuk tidak khusyuk, sholat aja. Itu maksudnya. Karena orang patuh itulah khusyuk. Ketika dia maksiat, terjadi maksiat kepadanya, perintah Allah apa? Bertobat.
Bapak tobat malam ini, besok jamin nggak tidak maksiat lagi? Ya, tapi jangan niat loh Pak ya. Makanya syarat tobat diterima, tobat nasuha, berazam meninggalkan maksiat. Tapi kalau besok takdirnya terjadi gimana? Ya tobat lagi. Semudah itu? Iya, semudah itu. Kenapa dipersulit? Mau jadi ulama Bani Israel yang dulu mempersulit orang-orang ketika mau tobat. Nggak boleh tobat sembalado. Kalau bagi saya wajib tobat sembalado. Biar doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tubuh ini kata Imam Notailah, wujuduka zanbun. Apa kata Imam Notailah? Ini kajian hikam. Kamu merasa dirimu wujud ada, merasa dirimu taat, itu sudah maksiat. Inilah yang terjadi pada iblis. Apa kata iblis? Saya ini sudah lama di sorga, saya ini sudah lama zikir. Dia merasa dirinya wujud. Ya, jadi yang merasa dirinya peran banyak. Ini kerusakan iblis. Tobat dari pengaruh iblis itu lebih sulit daripada tobat daripada dosa mata. Ini dosa mata, dosa telinga Pak, cukup baca astagfirullah hari ini 100 kali selesai. Tapi kalau merasa itu, apa sulitnya iblis ngomong, baik aku sujud ke Adam, gak perlu istighfar 1000 kali. Coba bayangkan, sujud 1 kali, berapa menit habis waktu? Nah, sujud tadi berapa menit? Ada 1 menit, pasti di demo imamnya. Ya benar gak? Apalagi kalau hidung lagi flu ya, imamnya sujud 1 menit, pasti di demo Pak. Saya nggak yakin imam muda kita nih sujud 1 menit, paling cuma 5 detik. Benar gak? Paling lama 10 detik, itu pun akhir sujud. Apa susahnya iblis itu? Ini egonya iblis. Inilah kekonyolan iblis. Apa susahnya iblis kepalanya tunduk sebentar, dia tidak perlu bertobat seperti Nabi Musa dulu. Nabi Adam dulu bertobat. Berapa lama Nabi Adam tobat? 40 hari, 40 malam dia sujud. Yang salah iblis, yang tobat Nabi Adam. Kok bisa? Karena adab sir Nabi Muhammad, Nur Muhammad, kata Imam Qadiyat, yang masuk kepada Nabi Adam, itu membuat sifat Nabi Muhammad ada pada Nabi Adam. Apa sifatnya? Iblis yang menyerumuskan Nabi Adam, tapi Nabi Adam yang bertobat minta maaf. Ada nggak yang punya sifat begitu? Ini punya istri nggak Pak? Punya. Istri kita yang salah, kita yang minta maaf. Udah begitu belum? Ini bukan untuk bela ibu-ibu loh ya. Dia yang salah, tetangga yang salah, kita yang minta maaf. Ada yang begitu nggak? Kata dia, sampai mati saya tidak minta maaf. Itulah iblis yang bertubuh manusia. Cuma karena urusan parkir mobil di depan rumah, kena potnya, nggak minta maaf, dia lupa, nggak ingat. Sampai mati kau nggak aku maafkan. Nah, ada yang ngomong gitu. Itu iblis Pak. Tubuhnya manusia. Nauzubillah min zalik. Jadi benarlah kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, setan jin gampang dilawan, baca ayat kursi kabur dia. Tapi setan yang sudah mengalir dalam tubuh manusia sungguh sulit. Kita azan pun dia masih duduk di samping kita Pak. Maka pendek cerita, kesimpulan kajian malam ini, kalau ingin bertauhid, tidak cukup bertauhid la ilaha illallah, mesti pakai adab Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Adab Nabi Muhammad itulah
yang melahirkan ridha, akhlak-akhlak yang bagus, yang mau merendah tidak meninggi. Ya, semoga Allah Ta'ala meridhai para pengurus, meridhai siapapun yang hadir malam ini. Ulama-kah dia, umarakah dia, rakyat-kah dia, umat-kah dia, siapapun dia, semoga Allah beri cahaya dalam qalbunya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah bi ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li qulubina wa arwahina al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami. Kami berlindung dari keburukan selain diri kami, keburukan hawa nafsu kami, keburukan syaitan-syaitan, keburukan siapapun yang Engkau ciptakan. Min syarri ma khalaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Ya Allah, izinkan malam ini kami menyapa kekasih-Mu, kami memanggil nama kekasih-Mu, ya Sayyidana ya Rasulullah, ya salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, mohon diterima salam dari dalam kalbu kami yang kotor sampai ke dalam kalbu Engkau yang bercahaya. Penuh harapan ya Allah, semoga cahaya dalam kalbu baginda Rasulullah ikut tembus ke dalam kalbu kami yang masih gelap. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang merubah karakter kami, wahai yang merubah isi hati kami, mohon ya Allah, isilah hati kami dengan nama-nama Engkau, isilah hati kami dengan keindahan nama kekasih Engkau, sehingga kemanapun kami pergi, kami hanya ingin memandang kebesaran Engkau, hanya ingin berselawat kepada Rasul Engkau. Allahumma ya Allah, ya man akhrajana, ya man akhraja ibadahu minaz zulumati ila nur. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, yang mampu mengeluarkan hambanya dari keterpurukan kepada hal yang membuat dirinya bangkit kepada kebenaran. Ya Allah, yang mampu merubah keadaan hambanya sesaat, secepat kilat. Ya Jabbar, wahai yang maha mengubah hambanya tanpa dikira-kira hambanya, ubahlah isi hati kami yang tadinya tidak mengenal Engkau, malam ini menjadi mengenal Engkau. Ubahlah keluarga kami, sahabat kami yang tadinya tidak ingat Engkau menjadi ingat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, Nabi Engkau mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang, akhlak seseorang tergantung siapa di sekitarnya. Ya Allah, mungkin kamilah orang yang membuat sahabat kami menjadi jahat. Mungkin kamilah yang menyebabkan orang-orang sekitar kami menjadi berhati busuk. Maka ya Allah, jika kami penyebab mereka menjadi rusak, mohon bersihkan hati kami. Aslih qulubana, mohon perbaiki jiwa kami, sehingga jika kami kembali kepada mereka, kami menjadi orang yang ikut memperbaiki mereka. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, kami memohon rezeki yang zahir, rezeki yang batin, rezeki mendapat harta yang halal, dan rezeki batin yang mendapatkan rasa syukur. Allahumma ya Allah, kami memohon jika Engkau menguji kami, jika Engkau memberi musibah kepada kami, mohon ya Allah, bersihkan hati fikiran kami, sehingga kami memandang bahwa itu adalah cara Engkau berkasih sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastajib da'wati. Ya Allah, permohonan kami sangatlah banyak, hajat kami tidaklah dapat kami sebutkan semua. Namun ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, Engkau maha tahu hajat kami sebelum kami berdoa.
fastajib da'awatina waqdi hawaijana, maka ya Allah tunaikanlah hajat kami, mohon dijawablah seruan-seruan kami. Allahumma ya Allah ikhtimna wal hadirin wal hadirat bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Angkat tangan 7, ya Allah, menunjuk ke atas, ya Allah, ya Allah, dari dalam hati, ya Allah. Tingkatkan selain Allah keluar dari dalam qalbu, ya Allah. Pegang dada, terus baca, ya Allah, ya Rasul. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'watina bi sirri al-Fatihah wa bi sirri sayyidina al-Fatih sayyidina Muhammad wa bi sirri al-Qur'an al-azim wa bi sirri ilmika al-qadim wa bi sirri sirrika ya dhal asrar ya Majid ya Allah ya Allah ya Allah wa bihaqqi sayyidina Muhammad fastajib da'awatina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak dapat salaman semua, insyaallah dengan hati kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi